Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Raditya Kurniawan dari kelas XRPL 1. Di sini saya akan membuat video mengenai Pukasari Pak Chandra, yaitu menjelaskan materi yang diberikan oleh Pak Chandra. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tipe data. Apa sih tipe data itu? Tipe data adalah bahasa pemrograman yang mempunyai bentuk atau tipe data sendiri, yang merupakan pengembangan tipe data algoritma. Nah, di dalam algoritma dikenal ada 5 data, yaitu tipe data bilangan bulat atau integer, tipe data bilangan real, tipe data karakter, tipe data string, dan tipe data logika atau boolean. Nah, ini dia nih macam-macam tipe data. Yang pertama ada char, tipe data karakter, integer, tipe data angka atau bilangan bulat, float, bilangan desimal, double, bilangan desimal juga, namun memiliki kapasitas yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah string atau kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Contohnya adalah hello world. Ya, ada yang terakhir nih, kelupaan ada boolean atau tipe data yang hanya bernilai true or false dan false. Ada juga variabel dan konstanta. Variabel adalah suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah. Tipe dari sebuah variabel ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan. Penamaannya bersifat unik, yaitu tidak boleh ada dua variabel atau lebih dengan nama yang sama. Sebuah variabel hanya dapat digunakan untuk menyimpan satu jenis data, tidak tergantung besarnya data tersebut dan nilainya boleh berubah-ubah. Sedangkan konstanta adalah besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Pemberian nilai akan disimpan pada sebuah konstanta dilakukan di awal program, algoritma, dan selama program dijalankan nilainya tidak bisa berubah. Jadi variabel itu nilainya tidak bisa berubah ya teman-teman. Nah, ada juga operator. Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan di dalam program untuk melakukan suatu operasi. Misal, operasi penjumlahan dua nilai dan membandingkan kesamaannya. Lalu memberi nilai ke variabel dan sebagainya. Lalu ini ada juga aturan Java. Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java atau reserved word seperti if, for, switch, dan lain-lain. Nama variabel boleh menggunakan huruf angka 0 sampai 9 atau garis bawah atau underscore dan simbol dolar. Namun, penggunaan garis bawah dan simbol lebih baik dihindari. Yang ketiga yaitu nama variabel harus diawali dengan huruf kecil karena Java menggunakan gaya camel case. Apabila nama variabel lebih dari satu suku kata, maka kata kedua dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya. Contoh, nama variabel V-nya huruf besar. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini adalah contoh codingan saya bersama Pak Chandra juga mengenai tipe data. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai algoritma. Oke, di sini kita harus paham dulu apa sih algoritma itu teman-teman. Algoritma dan pemrograman komputer adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Algoritma dibutuhkan dalam pemrograman agar program dapat bekerja dan menghasilkan keluaran atau output untuk memecahkan masalah pengguna. Walaupun keduanya memiliki kaitan yang erat, algoritma juga dapat ditemui di kehidupan sehari-hari, di luar pemrograman. Jadi, apakah ini maksud dengan algoritma? Nah, cara membuat ini atau yang disebut juga prosedur prosedur membuat mie itu adalah salah satu bentuk algoritma, yaitu step by step dan uh, algoritma juga step by stepnya tidak boleh ada yang terlewat ataupun ditukar. Jadi benar-benar harus sesuai dengan arahan atau algoritma yang akan kita buat.
Di sini ada contohnya juga. Step 1, determine what shape the base is. Di sini kan shape base-nya kan ada triangle atau segitiga. Lalu find the area of the base. Rumusnya kan setengah kali alas yang tinggi. Di sini alasnya 12 dan tingginya 10. Lalu sama dengan 60. Lalu multiply by the height. Kita mencari tinggiannya, yaitu 60 tadi dikali 14. Tingginya adalah 14. Ketemunya 840 FT pangkat 3. Walaupun di sini memiliki tujuan yang berbeda, ketika gambar memiliki kesamaan, yaitu menampilkan serangkaian instruksi yang memecahkan suatu masalah. Di sini juga ada gambar cara mengambil uang di ATM. Ada langkah-langkahnya. Kalau seumpama langkah-langkahnya kita ubah di contoh 3 menjadi kedua, jadi kita insert atau masukkan kartu ATM, lalu kita langsung menerima pembayaran. Kan itu nggak logik. Di algoritma juga harus diperlukan logika juga, teman-teman. Jadi nggak sembarangan, harus kita pikirkan matang-matang juga. Nah, di sini tiga gambar memiliki kesamaan, yaitu menampilkan serangkaian instruksi untuk mencari suatu masalah. Inilah yang dimaksud dengan algoritma. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Seperti yang saya bilang tadi, algoritma membutuhkan logika dalam untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini adalah contoh dari logika algoritma, dan ini adalah contoh contoh codingan saya mengenai algoritma bersama Pak Chandra juga. Di sini saya menghitung volume luas. Sini S-nya 5, dan di sini saya pertama menggunakan S pangkat 3. Namun kata Pak Chandra tidak bisa karena versinya berbeda. Nah, di sini saya langsung beralih ke S kali S kali S, dan hasilnya ketemu 125 atau 5 kali 5 kali 5. Oke, itu untuk algoritma. Dan materi kita yang terakhir yaitu mengenai operator. Nah, di sini apa sih operator itu? Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan di dalam program untuk melakukan suatu operasi. Misal, operasi penjumlahan dua nilai, membandingkan kesamaan dua nilai, memberi nilai ke variabel, dan sebagainya. Jika mengoperasikan suatu nilai atau variabel dapat berperan sebagai operan. Jika yang mengoperasikan adalah operator, maka dioperasikan disebut sebagai operan. Maka yang dioperasikan atau data yang dioperasikan disebut adalah operan. Jika yang mengoperasikan itu disebut juga dengan operator. Dalam suatu operasi, suatu nilai atau variabel dapat berperan sebagai operan. Dalam Java, terdapat 7 jenis operator yang umum digunakan. Di antaranya ada aritmatika, penugasan, pembanding, logika, bitwise, dan unary. Di sini ada jenis-jenis operator aritmatika yang berhubungan dengan matematika. Di sini ada plus, operasi penjumlahan, operasi negatif atau operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi sisa hasil bagi atau yang disebut juga dengan modulus yang dibacakan oleh Pak Chandra. Di sini ada contoh-contohnya: memberi nilai operan ke kiri ke operan dari kanan. Integer jarak A sama dengan 5. Hasil nilai variabel A adalah 5. Ini adalah contoh dari operan pada operator. Di sini ada plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan modul sama dengan. Di sini ada juga operator pembanding. Contohnya kayak sama dengan, tanda suhu sama dengan. Lalu ini operan kiri besar dari ini adalah operan mana kita seperti memilih kalau kiri itu lebih besar daripada operan kanan. Itu. Dan ini sebaliknya, operan kiri lebih kecil daripada operan kanan. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah operan logika, operator logika, disebut juga dengan operator AND, karena di sini simbolnya adalah AND atau dan.
Yang kedua adalah disebut juga operator OR dengan tanda ini namanya saya belum lupa lah ini apa. Pokoknya di bawah backspace di atas enter. Lalu ini ada tanda seru atau operator not. Itu adalah contoh dari sistem operator. Ini adalah contoh praktiknya. Nah, ini saya yang pertama adalah membuat hasil dari modulus AV saya menggunakan 5 di sini, lalu saya membuat lagi hasil dari perkalian plus avis boolean hasil banding, ini hasil bandingnya atau boolean. Lalu ini adalah yang dinamakan juga hasil banding, codingan hasil banding. Kalau di run hasilnya seperti ini. Memiliki nilai modulus 40 karena 90 sama 50 integernya atau nilainya, perkaliannya juga disebut juga 200. Lalu ada ini perbandingannya. Di sini kan apakah AV sama dengan 10? Jawabannya kan tidak, jawabannya kan 200. Jadi di sini false. Seperti itu ya teman-teman, contoh dari operator, codingan operator. Mungkin itu dulu karena udah 11 menit saya jelasin. Jadi mohon maaf Pak Chandra karena mungkin ini kebanyakan. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Chandra.